Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga saya dapat memaparkan materi ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah syariah, Bapak Dr. Muhrij Sidki MAG, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Auli Amalia Agustin dengan NPM 251104020037. Saya dari program studi akuntansi kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang trilogi kesempurnaan Islam. Mengapa materi ini penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat seseorang yang rajin beribadah, tetapi perilakunya belum mencerminkan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, ada pula yang mengaku beriman, namun belum menjalankan syariat dengan baik. Melalui materi ini, kita akan memahami bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara akidah sebagai landasan keyakinan, syariat sebagai pedoman hidup, dan akhlak sebagai cerminan perilaku. Harapannya, setelah mengetahui presentasi ini, kita tidak hanya memahami konsep trilogi kesempurnaan Islam secara teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pengertian trilogi kesempurnaan Islam. Trilogi kesempurnaan Islam adalah konsep yang menjelaskan bahwa kesempurnaan seseorang muslim dibangun atas 3 pilar utama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketiga pilar ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Konsep ini berasal dari hadis Jibril ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Selanjutnya kita akan memperdalami pengertian tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama yaitu Islam. Islam berarti berserah diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam diwujudkan melalui 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Oleh karena itu, Islam saling berkaitan dengan pelaksanaan syariat atau aturan-aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada iman. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, yaitu 6 rukun iman. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Karena iman berada di dalam hati, maka implementasinya adalah akidah, yaitu keyakinan yang menjadi fondasi seluruh amal ibadah. Dan yang ketiga ada ihsan. Rasulullah menjelaskan bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan apabila kita tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Kesadaran inilah yang membentuk bahwa akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Analogi yang mudah dipahami yaitu seperti kita menganalogikan sebagai rumah. Akidah itu sebagai fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, maka rumah akan kokoh. Syariat itu ibarat dinding atau atap rumah. Rumah harus dibangun sesuai aturan supaya bisa dihuni dengan aman. Dan akhlak itu seperti keindahan rumah. Kalau rumahnya bersih, nyaman, orang lain juga senang untuk datang ke rumah kita. Begitu juga dalam Islam, akidah menjadi pondasi, syariat menjadi aturan hidup, dan akhlak adalah keindahan yang tampak dalam perilaku sehari-hari. Jadi ketiga konsep ini saling berkaitan. Iman menjadi dasar keyakinan atau akidah, Islam diwujudkan dengan pelaksanaan syariat, dan ihsan menyempurnakan keduanya sehingga melahirkan akhlak yang mulia.
Setelah kita memahami tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah iman. Iman yaitu diwujudkan dengan akidah. Akidah merupakan keyakinan yang tertanam di dalam hati, seperti meyakini Allah, para malaikat, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Akidah ini menjadi pondasi utama untuk seorang muslim. Selanjutnya, Islam diwujudkan dengan syariat. Syariat adalah aturan atau pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun dengan sesama. Contohnya yaitu sholat, zakat, haji, serta aturan halal dan haram. Kemudian ada ihsan. Ihsan diwujudkan dengan akhlak. Ihsan berarti beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dan akan membentuk akhlak yang baik, seperti jujur, amanah, disiplin, dan menghormati orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan terdorong menjalankan syariat dengan benar. Ketika syariat dijalankan dengan ikhlas, hasil akhirnya akan tampak dalam akhlak yang mulia. Inilah mengapa ketiganya tidak bisa dipisahkan. Slide ini menjelaskan bahwa trilogi kesempurnaan Islam terdiri dari 3 pilar utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Pilar pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang tertanam dalam hati yang kuat, dan akidah juga merupakan dasar dari seluruh amal ibadah. Seorang muslim wajib meyakini 6 rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, dan yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Semakin kuat akidah seseorang, maka semakin kuat pula keimanannya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Pilar yang kedua yaitu syariat, yaitu aturan atau pedoman hidup yang Allah berikan kepada manusia. Syariat mengatur hubungan kita dengan Allah melalui ibadah maupun dengan sesama manusia melalui muamalah. Pelaksanaan syariat tercermin dalam 5 rukun Islam dan berbagai aturan yang bertujuan menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan penuh kemaslahatan. Bentuk pelaksanaan itu ada di dalam 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan dan ketaatan seseorang. Akhlak yang baik seperti jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan buah dari akidah yang kuat dan syariat yang dijalankan dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, akidah menjadi fondasi keyakinan, syariat menjadi pedoman dalam bertindak, dan akhlak merupakan hasil yang nyata yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga pilar ini menjadi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk slide ini, yaitu agar kita memudahkan memahami hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak, kita bisa mengibaratkan seperti sebuah pohon. Yang pertama yaitu akidah adalah akar. Akar menjadi sumber kehidupan bagi pohon. Semakin kuat akarnya, semakin kokoh pohonnya. Begitu juga dengan seorang muslim. Semakin kuat akidahnya, semakin kuat pula keimanan dan keteguhannya dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua yaitu syariat adalah batang dan ranting. Batang berfungsi menopang pohon dan menyalurkan nutrisi dari akar ke seluruh bagian pohon. Begitu juga dengan syariat, yaitu aturan Allah yang membimbing manusia
agar hidup sesuai dengan tuntutan agama. Dan yang ketiga yaitu akhlak adalah daun dan buah. Buah merupakan hasil dari yang kita dapat untuk dinikmati dan dirasakan manfaatnya. Demikian pula akhlak, yaitu hasil nyata dari akidah yang kuat dan syariat yang dijalankan dengan baik. Akhlak mulia akan terlihat dalam sikap jujur, amanah, peduli, dan menghormati sesama. Dengan demikian, seperti pohon tidak mungkin menghasilkan buah tanpa akar dan batang yang sehat. Seorang muslim juga tidak dapat memiliki akhlak yang mulia tanpa didasari akidah yang kokoh dan ketaatan terhadap syariah. Pada slide ini dijelaskan bahwa ketiga pilar dalam trilogi kesempurnaan Islam tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, syariat tanpa akidah. Artinya, seseorang rajin beribadah tetapi tidak memiliki keyakinan yang benar kepada Allah. Ibadah dilakukan hanya menjadi rutinitas dan kehilangan makna spiritual. Oleh karena itu, setiap ibadah harus dilandasi oleh akidah yang kuat. Yang kedua yaitu akidah tanpa syariah. Seseorang mungkin mengaku beriman, tetapi tidak menjalankan sholat, puasa, atau kewajiban lainnya. Keimanan seperti ini belum sempurna karena iman dalam Islam harus dibuktikan melalui amal dan ketaatan. Yang ketiga, syariat tanpa akhlak. Ada orang yang rajin beribadah, tetapi masih suka berbohong, berkata kasar, atau berbuat zalim kepada orang lain. Padahal tujuan ibadah adalah membentuk akhlak yang mulia. Jika perilaku belum berubah menjadi lebih baik, berarti masih ada yang perlu diperbaiki dalam penghayatan terhadap ibadah. Dapat disimpulkan bahwa akidah, syariah, dan akhlak merupakan satu kesatuan. Akidah memberikan landasan keyakinan, syariah menjadi pohon dalam beramal, dan akhlak adalah buah dari keduanya. Ketika salah satu tidak ada, maka kesempurnaan Islam dalam diri seseorang belum tercapai. Pada slide ini, kita akan melihat bahwa syariat bukan hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu membentuk akhlak yang mulia. Yaitu yang pertama, kepatuhan atau syariah. Proses pertama dimulai dari kepatuhan kepada syariah. Seseorang muslim menjalankan ibadah madlah seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap ini, seseorang belajar untuk patuh terhadap perintah Allah meskipun terkadang harus melawan rasa malas atau keinginan diri sendiri. Yang kedua yaitu kontrol diri atau proses. Ketika ibadah dilakukan secara terus-menerus dan penuh kesadaran, ibadah tersebut akan melatih pengendalian diri. Misalnya, sholat 5 waktu menjadi terlatih dalam kedisiplinannya, puasa terlatih dalam kesabaran dan kemampuan menahan hawa nafsunya, sedangkan zakat melatih seperti keikhlasan serta kepedulian kepada orang lain. Selain itu, seseorang akan semakin sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya. Dan yang ketiga yaitu transformasi diri. Jika proses tersebut dilakukan secara konsisten, maka akan terjadi perubahan dalam diri seseorang. Ia akan lebih mampu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mulai membiasakan diri melalui kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan transformasi diri. Jadi syariat bukan bertujuan agar seseorang rajin beribadah, tetapi juga agar beribadah tersebut membentuk karakter yang lebih baik. Ketika akidah sudah kuat dan syariat dijalankan dengan benar, hasil akhirnya adalah akhlak yang mulia, seperti jujur, amanah, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli kepada sesama.
Contohnya seperti seseorang yang terbiasa sholat tepat waktu akan belajar menghargai waktu dan menjadi lebih disiplin. Orang yang berpuasa akan belajar menahan emosi dan hawa nafsu. Sementara orang yang rutin berzakat atau bersedekah akan lebih peduli terhadap orang lain. Jadi, setiap ibadah dalam Islam sebenarnya bertujuan untuk membentuk karakter. Dari sini kita memahami bahwa syariat memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk pribadi yang lebih baik. Lalu mengapa Allah tetapkan aturan-aturan tersebut? Untuk menjawabnya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu maqasid syariah atau tujuan ditetapkannya syariat Islam. Selanjutnya kita akan membahas maqasid syariah, yaitu tujuan dibalik ditetapkannya syariat Islam. Jadi, syariat bukan sekedar kumpulan perintah dan larangan, tetapi setiap aturan memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Yang pertama ada menjaga agama atau hifz ad-din, yaitu syariat menjaga agar keimanan tetap terpelihara, misalnya melalui kewajiban sholat, puasa, dan dakwah. Yang kedua yaitu menjaga jiwa atau hifz an-nafs, yaitu Islam melindungi kehidupan manusia dengan melarang pembunuhan, penganiayaan, dan segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa. Dan yang ketiga yaitu menjaga akal atau hifz al-akal, yaitu karena akal adalah anugerah Allah, Islam melarang meminum minuman keras, mengonsumsi narkoba, dan segala sesuatu yang merusak kemampuan berpikir kita. Dan yang keempat ada menjaga harta atau hifz al-mal, yaitu syariat melarang pencurian, riba, penipuan, dan korupsi agar hak milik setiap orang tetap terlindungi. Dan yang terakhir ada menjaga keturunan atau hifz an-nasl. Islam mengatur pernikahan dan melarang zina untuk menjaga kehormatan keluarga dan keberlangsungan generasi. Jadi, syariat bukan untuk mempersulit manusia, melainkan melindungi 5 kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Inilah yang disebut dengan maqasid syariah. Akhlak mulia tidak terbentuk secara lisan, tetapi melalui proses pembiasaan dan latihan yang terus-menerus. Akhlak mulia tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses pembiasaan dan latihan yang terus-menerus. Adapun cara menjadi pribadi yang baik melalui akhlak mulia, yang pertama yaitu taat terhadap syariah. Karena ketaatan melatih disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang kedua yaitu ada muhasabah, yaitu mengevaluasi diri agar menyadari kesalahan dan terus memperbaiki diri. Dan yang ketiga yaitu meneladani Rasulullah SAW karena beliau adalah contoh terbaik dan dalam berakhlak. Yang keempat yaitu membangun lingkungan yang baik, sebab teman dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Dan yang terakhir yaitu memperkuat hubungan Allah melalui doa, zikir, dan membaca kisah teladan agar hati tetap istiqomah. Dengan membiasakan kelima hal tersebut, seseorang dapat membentuk akhlak mulia dan menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Setelah memahami konsep trilogi kesempurnaan Islam, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Konsep ini bukan hanya dipahami sebagai teori, tetapi bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah akidah. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengetahui setiap perbuatan kita.
Keyakinan ini membuat kita berhati-hati dalam bertindak. Selain itu, kita juga percaya kepada takdir Allah, sehingga ketika menghadapi kegagalan, misalnya nilai yang kurang baik, kita yang mudah putus asa, kita menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, tetapi tetap berusaha dan bertawakal. Yang kedua yaitu syariah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui syariah. Contohnya, tetap menjaga sholat 5 waktu meskipun memiliki banyak jadwal kuliah yang padat, menutup aurat sesuai ketentuan Islam, menjalankan puasa Ramadan, serta melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa dengan penuh kejujuran. Seperti ini tidak menyontek saat ujian dan mengerjakan tugas sendiri. Dan yang ketiga yaitu akhlak. Ketaatan dalam menjalankan syariat akan tercerminkan dalam akhlak sehari-hari. Misalnya menghormati dosen dan teman, tidak mencontek, membantu teman yang mengalami kesulitan, serta menjaga kebersihan lingkungan kampus. Dan juga bertanggung jawab ketika diberikan tugas kelompok. Akhlak inilah yang menjadi bukti bahwa nilai seseorang Islam telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebagai mahasiswa, kita cukup hanya memiliki keyakinan atau rajin beribadah. Nilai-nilai tersebut harus tercerminkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Ketika akidah, syariah, dan akhlak terus berjalan dengan seimbang, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang berprestasi, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa trilogi kesempurnaan Islam mengajarkan bahwa kesempurnaan seseorang muslim tidak hanya diukur dari apa yang diyakini, tetapi dari bagaimana keyakinan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah dan tercermin dalam perilaku di kehidupan sehari-hari. Akidah menjadi pondasi yang menguatkan hati, syariat menjadi pedoman yang mengarahkan setiap tindakan, dan akhlak menjadi buah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ketika ketiga aspek ini berjalan secara seimbang, maka akan lahir pribadi yang tidak hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa, penerapan trilogi ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga sholat tepat waktu, bersikap jujur dalam menjalankan tugas dan ujian, menghormati dosen dan teman, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang berprestasi, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semoga materi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tujuan akhir dari ajaran Islam bukan hanya menjadikan kita rajin ibadah, tetapi juga membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.